Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan, saya Sudria, saya Komaidi, saya Nuryadi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Komedi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Yadi, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Gimana kabar Pak Yadi sendiri? Alhamdulillah kabar saya baik. Pak Komedi, ini ada sesi coaching bersama Bu Diah ya, Pak Komedi ya? Iya Pak, jadi saya nanti berencana sekitar jam 9 akan coaching bersama Bu Diah Pak. Oh baik. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan kompetensi coaching yang akan Pak Komedi kembangkan dengan Bu Diah. Iya Pak. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Pak Komedi laksanakan dengan Bu Diah. Nah, Pak Komedi sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Pak, saya sudah siap. Saya juga berterima kasih kepada Pak Yadi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching bersama Bu Diah nanti Pak. Iya Pak. Baik Pak Komedi, sebelum Pak Komedi melakukan coaching, ada beberapa yang ingin saya jelaskan dan nanti saya akan bertanya dengan Pak Komedi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Pak Komedi lakukan nanti. Baik Pak. Nah, baik Pak Komedi, poin-poin yang akan saya amati saat Pak Komedi lakukan coaching, yaitu saya akan melihat apakah Pak Komedi saat melakukan coaching sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama alur tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Pak Komedi. Nah, selanjutnya saya akan mengamati apakah Pak Komedi melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip coaching adalah membentuk kemitraan dengan coach, menggali potensi coach dengan proses kreatif, dengan memaksimalkan potensi ya Pak Komedi. Iya Pak. Selanjutnya kompetensi ini kompetensi inti pada coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Pak Komedi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Komedi perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini resep, as, submersif, apresiatif, ya Pak Komedi ya. Resep, Pak Komedi bisa menerima pertanyaan dari coach. Kemudian Pak Komedi bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, lalu Pak Komedi bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Pak Komedi bisa memberi apresiasi kepada coach. Baik.
Nah, apakah sudah jelas Pak Komedi rubrik penilaiannya? Iya Pak, saya siap melaksanakan coaching nanti bersama Bu Diah, dan saya akan melaksanakan rencana sesuai dengan alur Tirta. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam percakapan coaching bersama Bu Diah nanti Pak. Jadi saya rasa cukup jelas Pak dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan tadi Pak. Baik Pak Komedi, selanjutnya izinkan saya bertanya dengan Pak Komedi. Baik Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Komedi kembangkan nanti? Iya Pak, jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin melakukan 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Komedi, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Komedi kembangkan, bagian mana yang secara spesifik Pak Komedi ingin observasi? Baik Pak, untuk secara spesifik saya ingin diobservasi yang bagian mendengarkan dengan aktif, kemudian juga cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Pak. Baik Pak Komedi, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Komedi. Kemudian indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Komedi inginkan dari sesi coaching hari ini? Ya Pak, yang pertama nanti saya ingin banyak menyimak dan lebih banyak mendengar Pak. Terus saya nanti akan bebas dari judgement ya, terus kemudian asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari saya mendengar coaching saya tadi bersama Bu Diah tadi. Baik Pak Komedi, demikian kegiatan observasi kali ini. Terima kasih telah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Pak Komedi capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya, Pak Komedi bisa melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Diah. Nanti setelah selesai Pak Komedi melakukan coaching dengan Bu Diah, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Pak Komedi lakukan. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelumnya. Saya akan melaksanakan coaching ini dulu ya Pak, bersama Bu Diah Pak. Ya baik, sampai bertemu lagi ya Pak Komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Komedi. Alhamdulillah baik kabar saya Pak hari ini Pak. Alhamdulillah, iya. Kemarin kan Bu Diah ingin melakukan mengambil saya untuk melakukan coaching ya. Iya Pak. Jadi ada apa yang ingin atau apa sesuatu yang ingin disampaikan dari Bu Diah? Saya itu ingin memiliki kelas yang kondusif ya Pak ya. Kelas yang Karena sering terjadi pembulian di kelas saya seperti itu Pak. Jadi dari pembicaraan ini nanti Buddha itu ingin punya harapan apa untuk tujuan itu nanti dari akhir pembicaraan ini? Jadi akhir pembicaraan ini harapan saya yaitu anak-anak bisa berteman dengan baik ya, sesama teman, tidak saling membuli, di kelas aman, tidak ada perkelahian ya Pak, tidak ada anak yang nangis seperti itu. Intinya kelas yang kondusif yang saya inginkan nanti di tujuan akhir coaching ini. Terus dari keberhasilan pertemuan kali ini tadi udah nyampaikan tujuan ya. Kira-kira apa yang akan Bu Diah lakukan agar masalah tentang
kondusif di kelas itu bisa diatasi seperti itu? Mungkin ya rencana saya akan ini Pak. Pertama ya anak-anak kan suka nonton film ya Pak ya. Iya. Mungkin saya akan menayangkan atau menampilkan video singkat film pembelajaran tentang akibat atau pengaruh dari pembulian tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan materi-materi tentang bagaimana penanaman akhlak kepada anak-anak, dan juga mungkin kemarin kita belajar KSE ya Pak ya. Iya. Di CGP mungkin saya akan menerapkan KSE untuk menumbuhkan sikap empati anak kepada teman-temannya itu Pak, mungkin yang akan saya lakukan. Iya, itu bagus. Dan dari itu posisi Bu Diah sekarang kalau di poin antara 1 sampai 10, posisi sekarang itu di posisi poin berapa Bu? Saya kira ya posisi saya dalam masalah tersebut, penyelesaian masalah itu baru 7 Pak. 7? Iya, baru 7 kayaknya, di skala 7 Pak. Nah, terus rencana yang akan dilakukan Bu pas untuk menangani murid yang apa ya dikatakan biar di kelas ini kan kondusif seperti itu, Iya. rencananya itu bagaimana Bu? Di kelas mungkin karena kita kan tidak mungkin menanyakan film terus ya, di sela-sela pembelajaran atau akhir pembelajaran mungkin saya akan menanyakan video pendek tadi yang saya rencanakan tadi. Kemudian kalau untuk menyisipkan pembelajaran tentang akhlak yang mungkin di setiap materi bisa itu ya Pak ya. Terus apa itu Pak, sering mengingatkan tentang pembulian melalui lagu-lagu, tepukan-tepukan itu juga bisa Pak, itu akan saya lakukan. Terus menurut Bu Diah sendiri, kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Diah untuk mengkondisikan murid yang sekarang ini Bu? Saya itu mungkin ya kepada anak-anak itu ternyata suka kalau kita bersikap seolah-olah sebagai teman Pak. Nah mungkin dengan bersikap seolah-olah sebagai teman kita bisa menasihati mereka secara halus, secara dengan bahasa teman, bukan sebagai bahasa guru yang terkesan menghukum ya Pak ya. Memberikan pendidikan akhlak sebagai teman itu mungkin akan lebih efektif daripada kita menerapkannya sebagai guru yang seperti kadang menghertak atau menghukum. Itu anak akan semakin takut ya. Kadang apa yang kita bicarakan hanya didengar dari telinga kiri, dikeluarkan dari telinga kanan ya Pak ya, tidak dimasukkan ke otak. Jadi mungkin nanti saya akan menggunakan kekuatan saya karena anak-anak itu suka sekali bercanda dengan saya, ngobrol santai dengan saya di luar jam pembelajaran. Itu juga akan saya lakukan ya sebagai kekuatan saya untuk menyadarkan mereka pentingnya ya mengurangi pembulian tersebut Pak. Iya, tadi kekuatan Ibu itu sangat-sangat bagus, terlebih tadi media yang akan digunakan dari video dan sebagainya yang tentunya inovatif ya Bu. Iya. Nah, terus nanti ketercapaiannya Bu, jadi nanti ketercapaiannya itu nyampe poin berapa? Nanti kata ada poin 1 sampai 10 yang ingin Anda ciptakan itu di poin berapa kira-kira? Ya mungkin 9,5 ya Pak ya. Kalau 10 kan mungkin terlalu sempurna ya. Terkadang masih ya kita dalam mencapai sesuatu ya pinginnya sempurna ya, tapi ya targetnya 9,5 dulu itu juga sudah sangat bagus ya Pak ya. Itu target skala peningkatan untuk masalah tersebut. Sangat menarik sekali Bu. Jadi targetnya itu sekitar 9,5 iya. ya. Syukur-syukur bisa 10. maksimal seperti Bisa itu. sempurna. Terus untuk keberlanjutannya Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk keberlanjutannya? Berlanjutannya ya tentu saja itu tidak hanya dilaksanakan sekarang ya. Kita sebagai guru kan ke depan juga ada siswa baru dan siswa baru lagi. Ke depan ya saya akan menerapkan itu tadi, sering menayangkan film-film tentang anti pembulian, menyadarkan mereka ya efek dari pembulian ya, menanamkan empati pada murid-murid. Kemudian itu menjadi teman tapi menyadarkan mereka agar tidak membuli ya. Itu kedepannya mungkin akan saya lakukan kepada anak-anak selanjutnya yang akan menjadi peserta didik saya itu Pak. Terima kasih ya Bu dari pembicara ini, kayaknya Ibu sudah mendapatkan poin-poin bagaimana cara menyelesaikannya ya Bu. Sesi coaching ini sampai sini dulu Bu. Ini sudah meluangkan waktu yang sangat menarik Bu ya. Semoga ke depan kita bisa, atau dalam waktu ke depan bisa coaching lagi. Saya juga ingin tahu hasilnya dari Ibu itu, tindak lanjutnya itu bagaimana Bu ya. Terima kasih Pak ya sudah mendengarkan unek-unek saya,
mendengarkan masalah saya. Ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan kompetensi saya dalam menyelesaikan masalah saya tadi, Pak. Baik Bu, terima kasih ke sesi coaching ini saya tutup ya Bu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Komedi. Terima kasih atas waktunya Pak Komedi. Anak-anak poin sih semua tak tahu aku mau. Sini. Sini. Lakukan olis. Wah, Pak Komedi, kalau saya lihat tadi coaching berjalan dengan lancar ya Pak Komedi. Perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching? Iya Pak, setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah tercapai ya Pak. Jadi saya juga merasa bahagia bercerita banyak dengan coaching. Semoga semua permasalahan yang dialami coach itu bisa tersampaikan pas kita coaching tadi Pak. Baik Pak Komedi, jika merujuk indikator ketercapaian perkembangan Pak Komedi, perkembangan Pak Komedi harapkan pada kompetensi coaching Bu Dia, kira-kira apa saja yang sudah Pak Komedi lakukan pada proses coaching tadi? Iya Pak, jadi saya setelah melaksanakan coaching bersama Bu Dia tadi, saya merasa sudah fokus terhadap coaching, terus dengan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta seperti itu Pak. Ya Pak Komedi, jadi sudah tercapai ya dengan indikator-indikator yang Pak Komedi harapkan ya. Iya Pak, menurut saya seperti itu Pak. Izinkan saya menyampaikan pengamatan tadi ya Pak Komedi ya. Iya Pak, silakan. Menurut saya, percakapan coaching yang tadi Pak Komedi laksanakan sudah berjalan dengan baik. Dimana tadi Pak Komedi sudah melakukan percakapan dan tadi juga sudah menanyakan tujuan coaching pada sesi coaching itu. Mengarahkan beliau mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Juga Pak Komedi sudah memancing beliau untuk penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana aksinya. Jika sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, diamati tadi, saya lihat Pak Komedi sudah fokus dengan coaching Bu Dia. Artinya Pak Komedi sudah melakukan dengan penuh kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti Pak Komedi sampaikan pada pra-observasi tadi, menurut saya itu sudah sangat baik Pak Komedi lakukan, mampu mencapai sesuai harapan, sesuai kompetensi waktu disampaikan pas observasi tadi. Iya Observasi tadi. Iya Pak, saya senang mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan baliknya yang sudah Bapak lakukan Pak. Sama-sama Pak Komedi. Nah, dari sesi coaching tadi yang Pak Komedi lakukan, kira-kira apa yang ingin Pak Komedi kembangkan berikutnya? Baik Pak, kedepannya saya akan mendengarkan latihan-latihan secara intensif maupun dengan aktif, secara merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak, sehingga nanti jika saya melakukan coaching kedepannya, saya bisa meminta lebih banyak coaching agar coach itu bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya coaching itu Pak. Baik Pak Komedi, semoga ke depan Pak Komedi bisa menerapkan dan Pak Komedi bisa menerapkan dalam sesi coaching berikutnya.
Iya Pak, jadi saya akan berusaha terus latihan dalam sesi coaching sehingga saya kedepannya akan lebih baik lagi dalam kegiatan coaching Pak. Baik Pak Komedi, kira-kira ada hal lain yang ingin Pak Komedi sampaikan kepada saya? Kayaknya tidak Pak, saya rasa cukup sesi pertemuan kali ini. Saya rasa saya sudah merasa baik seperti itu Pak. Ya sudah, untuk itu kita sampai jumpa ketemu lagi ya, sampai bertemu lagi ya Pak Komedi ya. Ya. Terima kasih Pak Komedi. Assalamualaikum. Kameramennya ngalamun. Ki Pak Komedi ki terima kasih, kok aku sih terima kasih ki presi